Yang di leher itu, Kau yang mampus. yang di leher itu simbol Kemenangan. apa? Kemenangan. Dari Kemenangan. kemenangan Ya. yang diberikan oleh. Dari Tuhan lah. Oh, Dari jadi Tuhan lah. jadi Tuhan yang menyalib Yesus. Bukan begitu, pemikiranmu bodoh cuma. Makanya kau masih Islam. Kalau kau paham, kau sudah jadi Yang Kristen menyalib lah. ini rencana Tuhan atau rencana iblis? Mana yang betul? Rencana jahatnya iblis bodoh. Nah, iblis. Berarti salib ini rencana iblis kan? Ya. Berarti yang di lehermu itu hadiah dari Sembarang. dalam Sembarang nama aja. Yesus. Sadarlah kau, saudaraku, keluarlah roh jahat yang ada di dalam tubuhmu. Halilintar. Cuma itu. Kau menghina Roh Kudus, tidak lama kau mati kau. Kau jadi Roh Kudus. Masa ini Roh menghujat Kudus? Roh Kudus. Masa ini Roh Kudus? Awas kau metong ya. Ini masa Roh Kudus? Cuma Katanya tadi ini simbol kau nggak kutub. belajar dari donditannya. Kau mengolok-olok Roh Kudus, kau mati mampus entar. Kenapa jadi Roh Kudus mengolok-olok? Aneh aja orang ini. Gimana? Masih mau dilanjut? Halo, semangat. Nah, Tolong cuma. dong. Ih, keren kali dah. Atau Iya, dari agama apa ini? Katolik, Protestan? Protestan. Protestan. Moderator tolong tahan, jangan diturunkan ya. Please tahan diri. Ya, Iya, main silakan sembarangan bikin aja. kopi dulu. Moderator bikin kopi. Buang pipis dulu kalau Ngantuk kayaknya kebelet. moderatormu. Iya, jangan asal turunin. Ya. Oke. Saudara, bagaimana tanggapan sekiranya mungkin ternyata yang dibunuh ini bukan Yesus anak Maria? Bagaimana pandangan Anda? Nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Kan dia orang. Sama kayak kami ini juga kan diserupakan gitu. Bukan kami ini yang meninggal. Iya. Bagaimana kalau ternyata Gitu kan? ternyata Mungkin kami ini diserupakan. iya, bagaimana kalau ternyata yang dibunuh ini bukan anak Maria? Karena tidak ada perintah membunuh orang benar. Gimana itu? Karena kan tanggapan bahwa yang mati ini adalah Yesus anak Maria itu kan tanggapan yang Jaringan muncul. saya tuh Bang Cumain. Iya, gimana? Boleh tidak membunuh Jadi orang kami benar? ini diserupakan gitu. Boleh tidak membunuh orang benar menurut Taurat? Emang Bang Cuma pelajari? Iya, justru saya bertanya, Bang. Boleh nggak membunuh orang Oh, iya, benar? saya jawab. Iya, silakan. Nah, ini menarik ini. Ahli, teman-teman. Ponaan dari Amito Bacang. Iya, silakan. Orang benar nggak boleh dibunuh lah. Berarti Mau Yesus orang tak boleh. benar, mau orang salah nggak boleh. Itu kan hak Tuhan itu. Nggak bisa kita menghakimi sesama manusia. Yang punya hak menghakimi kan cuma Tuhan, Bang Cuma. Nah, Yesus orang benar atau orang salah Yesus ini? Orang benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh kan? Iyalah. Nah, kalau sampai terjadi pembunuhan terhadap Yesus, itu mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Dosa lah bagi yang membunuh. Dosa bagi yang membunuh. Iya kan? Iya. Ya, dosa bagi Itu, yang Bang. membunuh. Berarti tidak ada
perintah kepada dia yang membunuh ini, atau tidak ada nubuat kepada yang membunuh ini dari Tuhan sehingga mereka melakukan pembunuhan karena dosa. Berarti tidak ada nubuatan berarti. Karena kalau ada nubuatan berarti Tuhan sudah merencanakan. Kalau Tuhan sudah merencanakan berarti pembunuhnya tidak berdosa. Karena Tuhan yang memerintahkan. Gimana dong? Bukan gitu bang. Nah, jadi gimana? Jadi Silakan. kalau contoh gini bang, analogi ya. Iya, Analoginya kayak gini bang. iya, Abang mau pergi ke mana ya? ke pasar aja, ke pasar. Nah, pasar ya, ya ke semacam inilah orang yang abang ke pasar ya. Ya, ke pasar beli Terus? tomat. Anggaplah mau beli tomat Ya, ke pasar. Terus abang ke pasar mau beli tomat, tiba-tiba abang tomatnya berubah jadi ayam. tidak, abang dicopet. Oh, saya Ceritanya. dicopet. Iya, iya, iya. Nah, abang dicopet, Ya, terus ya, terus copetnya saya sendiri. tunggu, abang dicopet orang kan Ya, ceritanya. ya, terus Abang kan kejar, ya kejar. abang kejar. Nah, Orangnya lari kebelet masuk toilet. orang yang copet ini abang kejar kan. Iya, kejar. Dia Terus? terbang. Berubah jadi ayam. Tiba-tiba sementara dia lari, Ah, dia ditabrak, mati. 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 Ah, Gitu loh. ya. Terus hubungannya dengan penyaliban? Hubungannya gini, Ah, apakah orang yang ah, apakah ap- gara-gara abang ah. orang yang apa ini sehingga dia mati? Iya, karena saya kejar dia. Paham nggak? Iya, saya yang kejar, berarti saya Iya. yang Berarti penyebabnya. abang semua dong yang ini ya, Ah. Saya yang yang penyebabnya dong. ya saya yang dicopet. Wajar saya buru. Nah, kan gitu. Apanya? Apakah Ah. dia mau ditabrak kan? Sebetulnya orang yang dicopet ini mati kan? Saya yang mati. Tidak, bukan. Jadi, Sebetulnya ah, abang sebetulnya yang ditabrak, tapi loh, kenapa saya yang dia yang ditabrak? kena Abang? tabrak. Paham gak sih? Kenapa saya yang mau ditabrak? Iya, maksudnya kalau abang nggak dicopet sama orang ini, abang pasti kena tabrak karena abang lagi kejar dia, abang nggak kena tabrak sama mobil ini. Apakah abang harus terima kasih sama yang pencopet ini? Itu loh maksud saya. Oh, ya, 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 ya. Paham nggak maksud saya? Iya, jadi saya harus berterima kasih kepada siapa? Pencopet. Nah, pencopetnya kan. Apakah Saya harus berterima kasih gitu lah? Apakah Berarti- itu Berarti saya padahal barang-barangnya abang diambil, lari dia kan. Sebetulnya abang mau ditabrak mobil. Oh, Analoginya jadi- seperti itu. Paham gak sih? Iya, paham. Berarti Anda Apakah itu yang copet berjasa sama abang? Kan gitu. Kan enggak kan? berarti Abang harus berterima kasih kepada Yang penjahat. pencopet. Nah, apakah harus begitu? Kan nggak mungkin kan? Iya. Kan barang-barang Saya- abang juga diambil. Sebetulnya Saya abang kan- mati ditabrak karena abang lagi kejar ini pencopet yang nggak jadi abang nggak Nggak jadi jadi ditabrak. ditabrak sama mobil. Oke, Nah, baik. itu loh. Analoginya Berarti- seperti itu, Bang. Berarti saya harus berterima kasih kepada yang mau menabrak saya atau yang mencopet saya. Nggak perlu lah, sama-sama merugikan kan?
Lah kan saya nggak jadi bunuh, untung saya dicopet. Nah, iya, semacam itu. Jadi saya harus berterima kasih kepada pencopet saya yang mencopet saya kan? Tapi kan barang-barang abang-abang kan habis juga. Gitu loh. Habis juga, tapi berarti tidak ada Habis. untungnya sama sekali dong. Iya, toh nggak ada untung kan? Terus Itu kan bukan kenapa? penyelamat abang kan? Terus siapa Itu yang kan bukan untung? penyelamat. Terus siapa yang untung di situ? Dan di situ kan pencopet kan bukan penyelamat. Iya, Sebetulnya sekarang- masa abang bilang penyelamat ya? Sekarang siapa yang untung dengan kejadian itu? Pencopet. Abang sebetulnya. Saya. Paham nggak? Iya, karena Berarti- tidak mati kan? Berarti pencopet ini berjasa. Gak mungkin berjasa kan? Iya. Kan gara-gara dia sampai saya tidak ditabrak mobil. Iya kan? Iya. Iya, maksudnya analoginya seperti itu. Nah, terus Apakah hubungannya abang harus berterima kasih sama pencopet? apakah Gitu loh. saya harus berterima kasih kepada pencopet? Gara-gara dia saya tidak mati? Gara-gara dia kamu selamat gitu loh. Iya. Kayak gitu analoginya. Iya, berarti saya harus Paham berterima maksud kasih. saya? Paham banget pun. Berarti dalam hal ini pahlawan si pecopet ini kan? Iya. Apakah abang harus berterima kasih? Gitu Ya loh. tidak perlu, tapi pasti Nah, dalam ya hidup itu makanya. berarti dia berjasa dalam hidup saya, si pencopet. Iya sebetulnya. Nah, berarti Paham nggak sih? berarti pembunuh Yesus berjasa terhadap Kristen. Iya sebetulnya. Tapi kan bukan begitu. Tapi bukan begitu kan? Analoginya seperti itu bang. Iya, berarti iblis Nggak perlu berterima berjasa. kasih, Berarti iblis berjasa. Enggak, dia kan jahat. Dia kan mencopet kita. Apa kita harus berterima kasih? Kan saya tanya begitu tadi. Lah, faktanya dosa Dia kalian kan jahat terhapus. mencopet. Faktanya dosa kalian dihapuskan. Dia kan jahat mencopet. Tapi dari kejahatannya Anda masuk surga. Enggak. Bukan ada dia aja tetap selamat gitu loh. Gimana caranya Paham orang nggak sih? Kristen masuk surga tanpa ada si jahat membunuh Yesus? Ada cara lain pasti gitu loh. Paham Apa nggak? itu Kita cara selamat lainnya? bukan gara-gara dia aja, bukan gara-gara pencopet aja. Mungkin aja kita jatuh, kejebur ke sungai, mobilnya jalan terus. Seperti itu bang, analogi. Enggak. Kembali kepada Paham nggak sih poin. maksud saya? Iya, paham banget. Kembali kepada poin, Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas. Betul? Iya, paham maksudnya bang. Berarti suka tidak suka, iblis berjasa terhadap keselamatan Kristen. Ya, contohnya gini, ada orang bunuh bapamu. Apakah kamu berterima kasih sama yang membunuh bapamu? Tapi orang yang bunuh bapamu gara-gara orang itu bunuh bapamu masuk surga. Ayo, apakah kamu harus terima kasih? Kan gitu. Gara-gara membunuh Analogi sederhananya. Oh, sebenarnya teman Ada kita orang ini cerdas, berubah. tapi cerdik, licik tapinya. Sekarang Anda masuk surga, faktanya Anda masuk surga itu karena dosa Anda ditebus. Dan penebusan ini terjadi karena rekayasa iblis. Berarti suka ataupun tidak suka, upaya-upaya kejahatan yang dilakukan oleh iblis itu Jadi kamu nggak masuk akal ya, yang saya analogi tadi. Bang Suma bukan belum masuk di kepala. masuk di akal, Masuk kan? Nah, Iya. iya, mirip-mirip gitulah. Berarti saudara Kristen ini masuk surga karena pekerjaan iblis. Enggak juga bang. Loh, Apakah kita harus berterima kasih sama Saya pencopet? tidak tanya minta abang. Anda berterima Kan enggak, kasih. Saya tidak minta Anda berterima kasih. Kan saya Cukup tanya Anda abang, apa kita harus tidak perlu masa Atau Kristen. pembunuh bapaknya. Tidak sampai sebodoh itu sih Kristen. Tapi paling tidak tahu diri dong bahwa Anda masuk surga itu disebabkan karena pekerjaan iblis. berarti kamu merendahkan kuasa Tuhan dong? Rencana Tuhan dong. Kenapa bawa Tuhan? Tuhan kan tidak terlibat di situ. Ya kan Tuhan kan punya rencana. Tuhan kan banyak rencana apa? Berarti Tuhan bekerja sama dengan Lebih iblis. dasar.
Berarti Tuhan kerjasama dengan iblis demi Enggak untuk menyelamatkan. gitu, akalmu taruh di dangkul itu. Iya. Otakmu taruh di dangkul itu Bang Suma. Ya, tadi Kalau kayak iblis gitu. merasuki Yudas. Analoginya gitulah. Iblis merasuki Yudas, imam kepala. Kerasukan iblis sampai dia bernubuat Yesus harus mati. Mahkamah agama, imam-imam melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat. Akibat dari kejahatan yang mereka lakukan, orang Kristen selamat Apakah masuk kamu surga. harus terima kasih sama pencopet? Tidak perlu Gara-gara berterima pencopet kamu enggak? kasih. Cukup tahu diri. Itu sama dengan itu juga. Masa kami berterima kasih sama berarti iblis? Anda sadar kalau keselamatan Kristen itu adalah upaya iblis. Iya dong. Botol betul kau ya. Oh iya. Betul-betul kau Zuma. Kan sudah saya kasih analogi tadi. Analogi Jangan tidak, masa emosi. kamu berterima kasih sama pencopet? Jangan emosi. Iya, paling tidak. Bukan emosi, otakmu paling taruh di tidak. dengkul Paling itu. tidak. Saya Udah tidak saya mati usahakan ketabrak biar mobil. otakmu terbuka gitu. Saya tidak mati ketabrak mobil. Setan kau itu ya. Gak apa-apa kau sudah. Seru ini, seru. Buka maskermu. Covid sudah. Seru ini, seru. Jangan di-mute, biarin aja. Kenapa di-mute? Biarkan aja. Aduh, ini, aduh kemana ini moderatornya? Kenapa di-mute? Moderator kenapa di-mute? Ya Allah. Apa sih maunya moderator ini? Bukalah maskermu semua biar enak kita ngobrol. Mood saya langsung hilang langsung sama moderator ini. Udah malu jadi orang Islam ya Bang Zuma, pakai masker terus. Musuh saya sebenarnya moderator saya sendiri kayaknya. Jadi gimana ini? sih. Gimana? Jadi Anda Apakah Bang harus Zuma terima menyadari. kasih sama pencopet? Gara-gara Mau pencopet tidak kau mau selamat. Anda harus mengakui bahwa iblis berjasa atas keselamatan Kristen. Tepuk tangan untuk iblis. Bukan gitu Zuma. Iblis berjasa atas keselamatan Anda. Anda harus akui itu. Jangan Anda lupa diri. Sebenarnya juru selamat Anda itu bukan Yesus tapi Daripada kau iblis. nggak ada penyelamat kau. Ya, Daripada kau nggak ada penyelamat. berarti Kau juru selamat penyelamat di kuburan Anda. kan? Juru selamat Anda iblis, bukan Yesus. Jadi kau penyelamat dari pencopet itu, begitu? Dia yang menyelamatkan saya. Sampai saya tidak ditabrak mobil. Karena saya kehilangan harta dicopetnya, nggak apa-apa. Saya bisa cari uang lagi. Tapi paling tidak anak-anak saya tidak kehilangan orang tuanya. Ayo. Saya masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, masih bisa menghadapi ente yang blow on ini. Coba. Kamu yang blow on. Berarti Buka iblis. maskermu. Berarti Buka iblis. maskermu. Malu Berarti jadi orang iblis Islam, ya? sangat Diskusi berjasa biar enak, terhadap hidupmu. Iblis itu pahlawan dan juru selamatmu. Tanpa iblis tidak ada penyaliban. Tai itu Maka analogi. kamu harus Sudah berterima saya kasih kasih analogi bermasuk-masuk di kepada iblis. otakmu, ya. Saya sudah terima analogimu. Berarti kamu harus berterima kasih kepada iblis. Kau berterima kasih sama pembunuh bapamu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kamu harus berterima kasih juga kepada pembunuh Nggak bapamu. apa-apa, nggak Gara-gara apa-apa, pembunuhnya bapamu masuk surga gitu. Analoginya Paham di maksud situ. Jadi gara-gara dibunuh Yesus masuk surga. Yesuslah yang harus berterima kasih kepada iblis, berarti kalau analoginya begitu. Sekarang permasalahannya bukan itu. Bukan itu. Kamu yang tidak terlibat dalam tragedi itu merasa diselamatkan Kamu lah dengan yang tragedi nggak ngerti penyaliban. analogi itu. Berarti kepalamu Blow on, besar blow on. tapi nggak Buka maskermu, paham. coba. Kepalamu aja yang besar kawanku. Tapi Otakmu, Anda bikin analogi. Kau malu jadi orang Islam. Nggak buka Tetap masker kau. Anda analoginya kena Anda sendiri. Puki. Banyak ngomong kau. Bacot. Bacot kau. Setan kau juga. Saya bukan pahlawanmu. Ngapain kau panggil saya setan? Setan itu yang pahlawan saudara. Gara-gara dia Anda masuk surga. Moderator, moderator, thank you. I love you. Jadi gimana? Anda sudah sadar?
bahwa ternyata Kristen itu juru selamatnya bukan Yesus, tapi yang Orang menyalib udah kasih analogi Yesus. belum masuk di otakmu tumpul Begitu itu. kawan. Sama seperti orang Kebanyakan Yahudi. maskeran sih. Orang Yahudi menebus dosa menggunakan kambing, bukan kambing Harganya yang orang, menjadi diskusi sama orang pakai pahlawannya. masker. Begitu. Tak ada orang Yahudi menyembah domba atau kambing yang dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Begitu. Sadar nggak nih? Sadar nggak bang? Setan kau setan. Gimana? Mau dibaptis ulang? Anak- Atau gimana? Analogi belum masuk ya. Analogi saya sudah terima. Tomat berubah menjadi mobil truk saya udah terima. Ke pasar beli tomat saya udah terima. Malah saya bantu Anda beranalogi. Sekarang permasalahannya adalah Anda harus berterima kasih. Minimal Anda menyadari iblislah juru selamat Anda, bukan Yesus. Sepakat? Bego bukan begitu bego. Masa rencana Tuhan salah sama rencana ini? Bego kau. Kalau Setan tidak juga. ada iblis, kalau tidak ada Banyak iblis, baca kau. Yesus yang Anda sembah itu tidak disalib. Karena iblislah Yesus disalib. Ayo. Berarti juru selamat sebenarnya adalah iblis, betul? Oh, tegang dia teman-teman. Jadi juru selamat bapamu yang bunuh bapamu ya. Itu juga berarti. Kau terima itu. Iya. Juru selamat bapamu ya. Yang bunuh Analoginya bapamu. berpindah lagi. Berpindah lagi. Tadi tabrak mobil, sekarang bapak dibunuh. Iya, gara-gara pembunuh bapamu masuk surga. Ayo. Gara-gara Yesus Itu, dibunuh, saya. Yesus masuk surga, begitu maksudnya. Masalahnya ada orang ketiga. Tragedi pembunuhan terhadap Yesus, ada orang lain yang masuk surga, yaitu kamu. Berarti iblis berjasa sama kamu. Begitu kawan. Jadi pencopet berjasa sama kamu. Berjasa dong. Pencopet Berjasa banget. Kau harus sembah lah itu. Kok disembah? Emang saya kamu yang suka nyembah-nyembah makhluk goib? Jadi kesimpulannya, Jangan menyembah Tuhan. Anda Kau sudah menyembah mengakui- yang di kuburan kau. Anda sudah mengakui bahwa iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda dengan membunuh Yesus. Betul? Sepakat? Kalau Jadi sepakat, kami ini juga diserupakan gitu. kalau sepakat saya naikkan pangkatnya nih. Gimana? Sepakat taimu dari mana? Yang jelas ngomong. Tapi karena benar enggak gara-gara penyaliban Anda diselamatkan? Betul enggak? Bukan begitu bang. Jadi gimana? Ada nubuatannya. Oh, ada Nubuatan udah ada. nubuatan. Nah, nubuatan itu terlaksana ketika ada yang menjadi eksekutor kan? Betul? Bisa aja dengan cara lain bang. Bunuh diri maksudnya kesetrum listrik atau gimana? Keselip biji nangka atau gimana? Bukan begitu lah. Terus Seenak gimana? dengkulmu ada. Namanya rencana Tuhan. Iya, rencana Tuhannya kan membunuh Yesus, betul? Kau aneh kau. Loh kok saya yang aneh? Anda yang punya konsep, kok jadi saya aneh? Anda yang punya konsep. Semua rencana jahat itu pasti dari iblis bang. Nah, Rencana jahat iblis itu berarti jadi kemenangan. pembunuhan Yesus itu rencana Sama sih. iblis atau rencana Tuhan? Iblis oke. Iblis. Berarti ketika Yesus berhasil dibunuh, berarti iblis berhasil membunuh Tuhan lo. Akibat itu kontol kau kamu semua. Kau diselamatkan. dengarlah saya, kontol kau. Iya. Gini loh bang, abang dengar dulu, kau jangan asal bacot kau. Lah, Anda yang mengatakan itu, Itu semua setan, yang itu rencana jahat, semua yang jahat berasal dari iblis. Berarti penyaliban ini berasal dari iblis. Ya, Dan kau paham ternyata itu. penyaliban itu Jahat berhasil. jadi kemenangan bagi Nah, Tuhan. Paham gak kau? berarti penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Berarti iblis berhasil melampiaskan kejahatannya. Akibat daripada kejahatan iblis, Anda selamat masuk surga, betul? Bukan begitu konsepnya bang.
Jadi bagaimana? Parah betul, goblok betul kau. Jadi bagaimana konsepnya? Itu rencana jahat iblis Nah. diubah dari Tuhan jadi kemenangan. Apa sih? Iya, iya. Berarti kejahatan bisa berubah Setan satu menjadi ketawa, orang kasih jawaban kejahatan. pokoknya betul kau. Kejahatan bisa berubah menjadi kebaikan, gitu. Tidak, rencana jahat iblis Heeh. dibalikan sama Tuhan jadi kemenangan bagi, Bagi Kristen. ya betul. Ah, berarti iblis berjasa buat Anda. Lah, Bukan berjasa, Bang. kan kejahatan Lucu, Bang. awalnya, kan kejahatan tadinya. Rencana jahatnya dikira dia rencana menang, jahat. tahu-tahu dia kalah. Berarti Dia kan bangkit, bodoh. Berarti Bodoh kau. keselamatan Kan dia Anda. bangkit, bodoh. Berarti keselamatan Dia kan Anda bangkit. bangkit dari pembunuhan. Iya. maka Bisa dia nggak menang, bangkit? bodoh kau. Bisa nggak bangkit tanpa pembunuhan? Lucu kau. Iya, Karena ada yang iblis kira lucu. dia menang. Ya sekarang Kau lucu, bisa kau. nggak? Setan Bisa kau. nggak dia bangkit dari kubur tanpa dibunuh? Karena dia udah mati, makanya Berarti yang membunuhnya berjasa kan? gimana ceritanya itu? Kalau Pertanyaan tidak bodoh. dibunuh, kalau tidak dibunuh tidak bangkit. Betul? Kan iblis kira dia menang karena Tuhan, Iya, karena Tuhan Yesus urusannya sudah iblis mati itu. kan. Aku nggak peduli. Yang pastinya tanpa pembunuhan iblis, Tuhan Anda nggak bangkit dari kubur. Betul? Dia bangkit, Bang. Iya, Dia ke surga. tapi setelah dibunuh, Iya. iya kan? Setelah Namanya dibunuh. bangkit itu dari kematian. Bodoh anak ini. Nah, bisa nggak mati dia tanpa dibunuh? Kulit. Dia kan bangkit dari kematian. Bisa nggak mati Berarti tanpa udah- dibunuh? Bisa. Bunuh diri maksudnya? Orang habis napas. Bunuh diri? Orang habis napas bukan mati. Maksudnya Tahu Tuhan kalau Anda habis bunuh napas diri? bukan mati. Bunuh diri Tuhan Anda? Tahu kalau habis napas bukan mati. Bodoh. Ya, saya kau bukan pertanyaan. Tuhan. Jangan Tuhankan saya bukan Tuhan. Tuhan Kalau Anda kau itu yang... habis napas bukan mati namanya. Iya, itu Yesus Tuhan Anda, jangan saya. Berarti gara-gara iblis membunuh Yesus, dia bangkit. Berarti iblis berjasa. Berjasa dari kepalamu peang tuh. Kepalamu peang tuh. Iblis berjasa terhadap Parah, kan? Kristen. Betul? Berjasa dari Hong Kong. Iya, karena gara-gara dia yang berbuat jahat Parah. sampai kejahatannya berubah Kenapa menjadi macet-macet ya? berkah gitu. Sinyal saya tuh kamu yang parah. Gara-gara pahlawan Anda mungkin datang si roh jahat itu. Itu loh Bang Zuma. Bukan berjasa. Jadi yang bunuh bapakmu berjasa gitu. Enggak kan? Lah, berjasa buat siapa yang mendapatkan hadiah keselamatan dari pembunuhan itu. Saya merasa korban. Banyak roh jahat ini dia. Saya merasa saya merasa korban. Dengan bapak saya dibunuh, saya korban. Lah, Anda beda. Begitu Yesus dibunuh, Tuhan Anda dibunuh, Anda mendapatkan kemenangan. Hore! Kenapa lagi sih? Yesus dibunuh, hore! Yesus dibunuh, hore! Kita masuk surga, kan begitu, betul? Betul nggak? Enggak gitu konsepnya. Bang. Lalu Nggak gitu bagaimana konsepnya? Gimana konsepnya? Gimana? Ah, bingung kan? Ah, cari akal-akalan lagi. Ah, analogi lagi. Konsepnya setan merencanakan hal yang jahat. Kan sudah saya bilang tadi. Setan merencanakan hal jahat dan berhasil. Iya, dia kira dia menang. Ah, Tahu-tahu Tuhan ternyata Yesus bangkit. bangkit. Ternyata Tuhan bangkit gitu loh. Berarti Kalah kan dia. Mau berarti dikalahkan. berarti iblis berjasa untuk keselamatan Anda. Enggak berjasa dia. Kan gara-gara dia yang Kan dia membunuh bangkit sendiri. Yesus. Emangnya iblis yang bangkitkan.
Saya tanya Bukan. kau, setan kau. Dia mati gara-gara iblis. Emangnya iblis yang bangkitkan? Saya tanya kau. Tapi dia tidak bangkit. dibangkitin Dia iblis. tidak bangkit kalau dia tidak dibunuh dulu. Betul? Kan itu udah kemenangan iblis. Iblis bilang. Ya, Paham nggak kau? artinya akibat pembunuhan Terus dia terhadap bangkit. akibat Dia pembunuhan bangkit sendiri. terhadap Tuhan Anda selamat. Makanya Anda mengambil Oh, saya yang simbol salib. selamat. Loh, siapa yang selamat dengan pembunuhan Yesus? Tuhan bangkit dulu. Tuhan Iya, selamat dulu siapa lah. yang selamat dengan matinya Yesus? Siapa? Enggak ada yang selamat mati Yesus. Jadi Paham salib nggak itu apa fungsinya salib? kau nggak paham tentang itu. Kau Saya jangan sangat ngomong itu. paham, makanya saya bertanya, salib itu fungsinya apa? Itu kan kutuk. Itu kan kutukan dosa gitu kutukan. loh. Berarti kutukan berjasa terhadap Anda. Nggak paham. Anda yang tidak kemenangan paham, iblis. Anda yang terjebak Itu kan dengan kemenangan agama iblis, Anda bodoh sendiri. Makanya di gereja ada tanda ini saya? salib. Di kalung Anda salib, di tato Anda salib, di rumah Anda salib. Padahal Ini. salib itu, Ini ya, padahal betul itu ini tandanya kemenangan sekarang. oh kemenangan Dulunya kutuk. sekarang. Tanpa Paham iblis kau? bisa nggak ada tanda Sekarang itu? kemenangan. Tanpa iblis bisa nggak Anda tanda itu? Dulu, Ayo, ayo. dulu itu kutuk. Paham Ya, nggak kau? kutuk. Kau Iya, dengar dulu. kutuk. Nah, Kau kutuk. dengar dulu. Gimana? Kutuk, tapi jadi kemenangan gitu loh bodoh. Kutuk menjadi kemenangan. Itu Kutuk jadi doktrin. kemenangan. Tapi pastinya adalah pembunuhan itu terjadi dulu, baru menang. Berarti iblis berjasa terhadap Anda. Jadi yang bunuh bapakmu berjasa gitu. Bodoh kau. Saya dengan orang tua saya dibunuh, saya tidak mendapatkan keselamatan. Saya menuntut yang membunuhnya. Tidak, bapakmu masuk surga. Enggak ada, berarti Yesus yang masuk surga berarti. Sama-sama yang korban masuk surga kalau begitu. Sekarang akibat dari pembunuhan, Anda mendapatkan kalung hadiah dari iblis. Anda sadar? Bodoh Simbol kau. salib itu hadiah dari iblis. Ini simbol Ini salib yang kemenangan. kamu pakai. Ini kemenangan apa? Itu nanti setelah dijual. Ini kemenangan loh. Padahal salib itu adalah hadiah dari iblis, betul? Betul nggak? Itu pertamanya kutuk. Kutuk. Iya. Berarti Anda sudah sadar. Kutuk jadi kemenangan. Kutuk jadi kemenangan. Paham nggak kau? Berarti Anda sudah sadar bahwa salib itu adalah kutuk yang menjadi kemenangan, betul? Iya, bagi kalian nggak ada apa-apanya. Bagi kita orang Kristen pemahamannya dalam. Iya. tentang Berarti salib penyaliban dan itu, salib. Paham nggak? salib itu adalah Dengar kata Ahok, kamu pernah nggak pidatonya Ahok? salib itu berarti Kebanggaan. simbol kutuk yang menjadi kemenangan, betul? Ya, Ya, betul. berarti Anda harus berterima kasih kepada iblis. Paham nggak? Karena gara-gara iblis Anda menang, betul? Analoginya belum paham kau. Saya sudah kasih analogi tadi. Bisa nggak ada salib tanpa iblis? Iya, awalnya dikira dia menang, paham nggak? Iya, nggak urus Kiranya itu. iblis. Pertanyaan saya, bisa nggak ada salib tanpa iblis? Bisa aja. Siapa yang menyalibnya? Emangnya iblis Siapa yang menyalibnya? Emangnya iblis Emangnya rencana Tuhan lebih besar Tadi dari katanya rencana iblis, sekarang rencana Tuhan lagi. Enggak, dibalik itu maksud saya. Abang nggak paham. Berarti betul Abang lah. nggak paham. Berarti betul. Apa? Iblislah yang merekayasa semuanya ini. Asik. Rencana iblis Iya, ternyata. mereka yang jahat.
Iya, rencana iblis ternyata penyaliban itu. Merekayasa yang jahat, tapi Tuhan merubah yang jahat itu jadi kemenangan. Iya, setelah dibangkitkan, Paham nggak, kok? Anda menganggapnya itu adalah sebagai keselamatan. Oke, jadi mulai sekarang Anda harus sadar, salib itu adalah simbol kutuk. Titik. Jangan Kutuk gitu. jadi kemenangan. Iya, Jangan berhenti jadi kutuk. urusanmu. Jangan berhenti jadi kutuk. Urusanmu. Mau kuanggap kemenangan yang jelas salib itu simbol kutuk. Titik. Kalau nggak bangkit, dia kan Iya. bangkit. Iya, Tuhan iya, Yesus urusanmu bangkit jadi itu, masalah kemenangan. bangkitnya urusanmu. Yang pasti salib itu simbol kutuk. Titik, mampus. Jadi yang di leher itu, Kau yang mampus. yang di leher itu simbol Kemenangan. apa? Kemenangan. Dari Kemenangan. kemenangan Iya. yang diberikan oleh. Dari Tuhan lah. Oh, Dari lah. jadi Tuhan yang menyalib Yesus. Bukan begitu, pemikiranmu bodoh semua. Makanya kau masih Islam. Kalau kau paham, kau sudah jadi Yang Kristen menyalib lah. ini rencana Tuhan atau rencana iblis? Mana yang betul? Rencana jahatnya iblis, bodoh. Iblis. Berarti salib ini rencana iblis kan? Ya, Berarti yang di lehermu itu hadiah dari. sembarang Dalam nama aja. Yesus, sadarlah kau saudaraku, keluarlah roh jahat yang ada di dalam tubuhmu, halilintar. Cimai. Kau menghina Roh Kudus, tidak lama kau mati kau. Kau jadi Roh Kudus, masa ini Roh menghujat Kudus? Roh Kudus. Masa ini Roh Kudus? Awas kau metong ya. Ini masa Roh Kudus? Cuma Katanya tadi ini simbol kau nggak kutuk. belajar dari donditannya. Kau mengolok-olok Roh Kudus, kau mati mampus ntar. Kenapa jadi Roh Kudus mengolok-olok? Aneh aja orang ini. Gimana? Masih mau dilanjut? Itu kau menghina Roh Kudus itu. Awas kau metong ntar. Masih mau dilanjut? Itu pekerjaan Roh Kudus semua tau. Awas kau Roh metong kayak donditan kau. Katanya Awas kau iblis. mati kayak donditan ntar. Menghina Roh Kudus itu. Katanya iblis. Kok jadi Roh Kudus? Jangan-jangan yang Anda bilang Roh Kudus itu Awas kau iblis. mati ntar dicekik sama Roh Kudus. Bagaimana? Masih mau dilanjut? Kau ketawa-ketawa menghina Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya melihat Anda lucu karena Anda sudah sadar bahwa iblis adalah pahlawan Anda. Lucu. Gitu loh. Muka Anda ini lucu setelah sadar bahwa Awas kau ternyata metong. salib itu simbol kutuk. Kutuk Masih- pertamanya. Iya, Dari iblis. pertamanya. Kan udah saya bilang jadi kemenangan. Jadi kutuk pertamanya Ya. begini bentuknya. Nah, setelah dia menjadi kemenangan dibalik begini. Kan tidak, tetap aja begini kan? Berarti tetap aja simbol kutuk. Ya, Emosi. itu yang kau paham, makanya kau masih Emosi, jadi Islam. emosi. Emang barang gak emosi, kau bodoh banget gimana? Emosi lah, kau bodoh gimana? Aku yang bodoh. Dia yang terima hadiah dari iblis yang bodoh Iya, aku. emang. Yang terima hadiah dari iblis Anda, kenapa saya yang bodoh? Astagfirullahaladzim. Ya karena kau paham, nggak paham. Saya sudah paham. Sejarahnya ada, storynya Ada ada. sejarahnya iblis Storynya merasuki ada. Yudas. Historinya Iya. betul. Iblis merasuki Yudas. Tujuannya agar mengkhianati Yesus. Akibatnya untuk membunuh Yesus dan berhasil. Berarti iblis sukses. Dan yang mendapat kemenangan atas kesuksesan iblis itu Anda. Selamat Anda menjadi orang yang paling taat kepada iblis. Setelah iblis berhasil membunuh Tuhan Anda, sampai hari ini Anda tetap merayakannya atas kematian Tuhan Anda oleh iblis. Dan iblis berhasil memberikan hadiah berupa keselamatan menuju ke surga, tapi hoax. Oke, masih mau dilanjut?
Malas diskusi sama kamu semua. Betul kau. Udah dikasih analogi belum paham. Semoga Allah memberikan hidayah, melembutkan hatimu kawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Analoginya ke pasar beli tomat. Ada ternyata diakui salib itu simbol kutuk. Awalnya salib itu simbol kutuk. Tapi lama-lama berubah menjadi berkat. Allahu Akbar. Sakit mata saya tertawa teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Semangat malam. Selamat malam. Dari sekte mana bang? Protestan. Iya, silakan buka kamera. Habis itu kita diskusi baik-baik. Jangan emosi, tahan diri. Kalau bisa tertawa aja. Selama itu sesuai dengan alur diskusi, silakan tertawa. Silakan buka kameranya. Wah, mantap kali bah. Protestan. Oke. Bagaimana tanggapan saudara mendengarkan tadi diskusi bahwa iblis berjasa atas penyaliban terhadap orang benar ini? Silakan. Di situ yang saya tanggapi keserakan abang sih. Hah? Keserakan abang menertawakan orang yang tidak paham. Oh iya, maaf. Oke, sekarang menurut saudara, apakah betul iblis terlibat di dalam pembunuhan Yesus yang sejatinya Tuhan tidak mau membunuh orang benar itu, Tuhan tidak mau. Tapi karena iblis bersitegang bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, membuat meramu keadaan sampai orang benar ini dibunuh. Taruhlah dia berhasil dibunuh, artinya dia melanggar perintah Tuhan. Tapi ada yang menerima hadiah dari proses pembunuhan tersebut, yaitu Anda sebagai seorang Protestan. Apakah Anda sadar bahwa iblis berjasa menyelamatkan Anda? Tapi sebelum saya jawab bang, saya nanya dulu kan. Pertama, apakah abang percaya bahwa abang bisa berbaju sekarang ini karena jasa iblis? Kalau pertanyaan abang seperti itu. Maksudnya? Apakah kehendak Tuhan Adam dan Hawa jatuh ke dunia? Apakah kehendak Tuhan? Tuhan tidak berkehendak itu jatuh karena Iya. iblis. Nah, iya. Jadi apakah ular berjasa? Enggak, Apakah ular berjasa enggak berjasa. dengan abang pakai baju sekarang? Enggak berjasa, enggak. Itu jawabannya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Iblis yang menggoda. Sebelum Yesus turun ke bumi, manusia sudah pakai baju. Oke. Kalau abang nggak nyampe situ ya. Apakah Analoginya yang tidak masuk. Analogi yang kalau konyol. abang nggak nyampe situ, ini Anak aja TK yang, itu bisa. yang Silakan. terbaru aja. Yang Silakan. abang percaya juga kan? Silakan. Apakah abang percaya ikan paus berjasa atas nubuatan, atas kejadiannya Nabi Yunus? Percaya? Percaya. Abang percaya bahwa ikan paus itu berjasa? Iya. Apa yang abang berikan kepada ikan paus itu? Apa? Tidak ada. Saya Apa yang abang berikan kepada ikan paus itu? tidak ada hubungannya dengan saya. Itu kisah yang terjadi kepada Nabi Yunus. Kalau sesuatu, ya bang, kalau sesuatu ditandai berjasa, pasti ada penghargaan, ada pemberian. Ya. Apa yang diberikan Kalau abang Yunus percaya kepada saya? bahwa ikan paus itu Apa? berjasa, Apa? kenapa tidak ada pemberian jasanya? Apa yang Nabi Yunus berikan kepada saya dengan dia diselamatkan ikan paus apa? Surga gitu.
Tidak seperti ente. Anda mendapatkan surga akibat Tuhan Anda disalib oleh setan. Beda. Berarti abang nggak mendapatkan pelajaran kesabaran tentang Nabi Apa Yunus itu? hubungannya? Nabi Muhammadku yang mengajarkan saya tentang Tadi bilang kesabaran. saya mendapatkan apa gitu. Nggak Sedangkan itu ada, abang yakin sendiri juga. Enggak ada hubungannya, jangan ke sono. Emang Nabi Yunus yang mengajarkan saya mengaji, Nabi Yunus yang mengajarkan saya sholat, Nabi Yunus yang mengajarkan saya tentang Allah, tentang Tuhan saya, kan tidak. Jangan kemana-mana pergi Tapi ya. dari kejadian itu juga kalian pelajari tentang kesabaran. Ya kan? Jangan Anda karena sudah Enggak, menemukan maksudnya diri dari situ Anda juga kalian sebagai pelajari tentang kesabaran, orang kan? yang punya utang budi kepada iblis, sampai Anda itu menginginkan saya pun demikian. Sorry. Tak ada hubungannya dengan saya. Sekarang Anda menyadari bahwa penyaliban itu adalah abang rekayasa mengambil pelajaran iblis. nggak dari kejadian itu? Agama abang mengambil pelajaran Anda- nggak dari kejadian itu? Tapi tidak menebus dosa saya, Yunus. Bukan masalah menebus dosa itu. Ya, nah, di situ Abang mengambil pelajaran nggak poinnya. dari situ? Poinnya di situ. Poinnya di situ. Abang Sekarang- ngambil pelajaran nggak? Sekarang Jadi tentang penyalipan Yesus itu juga mengajarkan pengajaran sebenarnya, Bang. ya, Yang poinnya itu pengajaran pengajaran. betapa bodohnya orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tumbal untuk dosa-dosa mereka. Itu pelajarannya. Sekarang bukan di situ poinnya. Anda sebagai seorang Protestan menerima akibat penyaliban, Anda masuk surga. Siapa yang menyalibkan Yesus? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Juru selamat Anda iblis, bukan Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau saya bilang Anda percaya dengan orang yang sudah meninggal, yang sedangkan dia saja meninggal, Nggak ada urusan. Anda percaya? Dia menghadiahkan saya Al-Quran. Dia tidak menghadiahkan tapi saya dengan saya kematiannya. keselamatan. Iya, karena Yesus mati, dibunuh oleh iblis, Anda Dan dia selamat. selamat. Nggak ada urusannya. Anda Bukan saya tahu. selamat. Dia juga selamat. Ya, itu nggak ada urusannya dengan saya itu. Yang menjadi permasalahan Ya, saya di juga nggak ada sini. urusannya dengan itu yang Sekarang tadi bilang. dosa-dosa Anda ditebus melalui apa? Jawab. Penyaliban. Nah, siapa yang menyalibkan Yesus? Iblis. Berarti iblis berjasa di dalam menyalibkan Yesus. Anda menerima hadiahnya. Oke. Nah, Jadi kuburan berjasa karena sudah menampung Muhammad gitu. nah, kami tidak menebus dosa. Dosa kami tidak disebut, tak sabar. Dosa kami tidak ditebus Tapi dengan melalui dia Muhammad kalian dikubur. bisa selamat, Bang. Hai, Benar nggak? Benar nggak? Hanya melalui Muhammad kalian selamat. Benar nggak? mereka umat Islam termasuk saya selamat karena mengikuti Al-Quranul Karim, bukan karena dia meninggal di kuburan. Berbeda dengan Tapi kan kalian. semua perkataan Muhammad harus kalian ikuti kan? Ya Al-Quran kan. Kenapa Jadi larinya ke contoh nih, kuburan? Apa contoh. hubungannya? Contoh nih, Bang. Contoh. Muhammad memerintahkan 4 kali, boleh 4 kali sampai 4 kali menikah. Apa Itu yang empat istri. hubungannya? Benar nggak? Tidak ada hubungannya. Ini berbicara dengar mengenai dulu. jangan Ya, dengar dulu. Baru kita jangan ke sana. Anda Biar- melarikan biar abang tema. pelan-pelan nyampe ke sana. Ini berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran Nabi Muhammad mengatakan, "Wama qatalu wama salabu." Tidak dibunuh dan tidak disalib. Kami tidak menerima hadiah dari situ. Sedangkan ente punya dosa dihapuskan dengan darah Yesus lewat salib. Siapa yang menyalibnya? Iblis. Berarti juru selamat kalian itu bukan Yesus tapi iblis. Sama seperti orang Yahudi membunuh domba untuk dosa mereka. Siapa yang kemudian menebus dosa mereka? Domba. Siapa yang berjasa terhadap dosa mereka? Domba gitu yang berjasa. Yang berjasa adalah
dia yang memberikan perintah untuk menyembeli domba. Itulah yang berjasa. Siapa itu? Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Kalau analogi abang seperti itu, sebenarnya kalian harus lebih yakin dan lebih berjasa, lebih menyembah ibunya Muhammad daripada Muhammad sebenarnya. Ya, Karena dia paling Allah berjasa yang karim. sudah melahirkan Nabi Muhammad yang mengutusnya bukan ibunya, yang mengutusnya Allah. Jangan Anda mencari kemana Anda harus melawan saya. Jangan. Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Batil tetap batil, tetap akan kalah. Dengarkan. Jadi kalau bukan orang-orang Yahudi, melalui ibunya, orang-orang Yahudi yang paling berjasa ibunya sebenarnya. Diperintahkan kepada mereka oleh Allah, Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Yahudi Israel, sabar dulu. Abang bilang ketika mereka hendak menebus dosa, maka hendaklah mempersembahkan domba. Apakah orang Israel menyembah domba? Karena domba telah menjadi penebus dosanya? Tidak. Sekarang Kristen terhapus dosanya karena Yesus disalib. Yang mereka sembah korbannya. Yang disalib ini yang mereka sembah. Yang disalib ini yang mereka anggap sebagai pahlawan. Padahal salah. Pahlawannya iblis. Enggak, maksudnya abang tadi bilang jasa. Yang paling berjasa iblis. Nah, sekarang Muhammad yang paling berjasa sebenarnya itu ibunya. Hei. Iya bang, jadi kalian sebenarnya harus lebih ini menyembah kita berbicara dosa sesuai dengan salib. Dosa Anda dihapus karena salib. Oke? Enggak, tadi berbicara jasa. Jasa apa? Jasa iblis tadi kan, abang tadi berbicara tentang jasa iblis. Sekarang apa hubungannya dengan ibunda Siti Aminah? Jasa ibunya Muhammad. Apa maksudnya di situ? Apa hubungannya coba? Dia sangat berjasa lah telah melahirkan seorang Muhammad yang sampai sekarang dipuja-puja oleh orang Islam. Itu bukan urusan saya, itu urusan pencipta. Apa? Lu. Itu bukan urusan saya. Allah menciptakan Siti Aminah untuk melahirkan manusia suci Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan penutup para nabi. Selesai perkara. Berbeda dengan ente. Iblis menyalib Yesus, akibatnya dosa Anda ditebus. Berarti iblis berjasa dalam menghapuskan dosa lo. Lo masuk surga tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa? Karena Yesus sudah menjadi tumbal. Siapa yang menumbalkan? Iblis. Berarti iblis adalah pahlawan lo. Sekarang yang mencabut nyawa Muhammad itu siapa? Kenapa selalu lari ke nabiku? Apa hubungannya dengan itu semua? Coba. Tidak akan bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kami tidak menebus dosa kami dengan nyawa nabi kami. Oke? Nggak ada. Tidak ada hubungannya. Nggak ada relevansinya dengan ente. Relevansinya dengan kejadian di Anda itu adalah kambing, sapi, domba yang dibunuh oleh orang Yahudi untuk nebus dosa mereka. Apakah orang Yahudi menyembah domba yang mereka sembelih karena menebus dosa? Tidak. Apakah dengan kita mencium batu bisa menebus dosa? Kenapa lari ke situ lagi? Kami tidak memecahkan batu untuk nebus dosa kami. Kan lucu Anda ini. Lucu Anda. Lucu. Ini berbicara. Lucu dong. Apa hubungannya dengan ibunya Siti Aminah? Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan Hajar Aswad? Dengan Tuhan melarang membunuh orang benar, tapi kalian melakukan tradisi boleh membunuh orang benar demi dosa-dosa kalian. Coba. Kalau begitu adanya, siapa yang berjasa melakukan pembunuhan terhadap orang benar ini? Tuhan atau iblis? Iblis. Apa akibatnya? Dosa lu dihapuskan. Dalilnya bang. Sekarang itu dalilnya itu di mana? Dengan konsepnya apa? Jangan membunuh orang benar itu konsepnya apa? Di mana? Apakah itu konsepnya di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang benar. Di penyalipan. Jangan membunuh orang benar. Di penyalipan bukan?
Konsepnya itu di penyalipan bukan? Jangan membunuh Nah, orang benar. saya bilang Ini sama abang, perintah. Muhammad Ini memerintahkan. perintah. Muhammad memerintahkan bunuh semua orang. Di mana dalilnya? Enggak, Muhammad pernah memerintahkan gitu. Ya di mana Bunuh dalilnya? semua. Tapi Tunjukkan. itu di dalam peperangan. Tunjukkan di mana dalilnya. Tapi itu dalam peperangan. Di mana dalilnya? Bentar ya. Ah, Apa silakan. kalau ada gimana? Silakan. Kamu mau mencari pelampung nggak bisa, Dek. Karena pembunuhan tidak nebus dosa di kami, abang Dek. juga kalau mengambil dalil sesuai konsep gitu loh, Bang. Ini kamu Ini pelanggaran. Kenapa? abang ambil dalil tapi konsepnya bukan di penyalipan. Ya, Kamu nggak bisa kena dong. pelanggaran, saudaraku. Maaf, kamu kena pelanggaran. Kenapa dia kena pelanggaran? Entahlah. Lari kemana-mana. Ibunda yang mulia Siti Aminah lah dibawa. Hajar Aswad lah dibawa. Apalagi yang dibawa tadi? Nabi Muhammad dibawa. Perintah lagi, surah At-Taubah lagi dibawa. Apalah orang ini. Mau mencari kemenangan dengan menegakkan benang bata, enggak bisa dong. Enggak bisa. Sekali pengikut iblis, ya iblis. Gak usah malu-malu akui. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari sekte mana abang? Dari Protestan. Boleh buka kameranya silakan. Boleh. Silakan abangku ya. Mana nih? Oh, Ya, oke baik bang. selamat malam. Malam abang. Dari Saya Protestan. mau tanya. Siap. Tadi abang bilang siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Iblis. Bukan orang Farisi. Nah, karena mereka sudah dipengaruhi oleh iblis. Nggak ada dibilang dipengaruhi. Yang penting yang secara praktek yang menyalibkan Tuhan Yesus orang Farisi. Karena iblis. Tidak ada karena di situ. Loh, jangan Anda memaksakan keadaan dong. Coba Anda Tidak baca ada Yohanes. dibuat di situ karena iblis. Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Mereka yang ingin membunuh Yesus adalah mereka anak-anak iblis yang ingin melakukan kehendak Bapaknya. Dalil dong bang. Dalil. Yang membunuh Yesus orang Farisi. Titik. Anak-anak iblis. Titik. Orang Farisi nggak ada anak iblis. Orang Farisi itu anak iblis rupanya. Anda baca Yohanes 8. Makanya Yesus mengatakan selalu apa? Waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi, waspadalah. Bukan iblis. Yang pasti yang dibilang di situ, oh Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Karena sudah terpengaruh iblis. Tidak mau tahu aku di situ. Ya, Yang derita penting yang Anda. menyalibkan Yesus orang Memang, Farisi. saudaraku, tidak mungkin iblis datang ke situ yang menyalib. Pasti melalui orang yang sudah kerasukan iblis. Itu fakta. Tidak ada di situ dibuat karena penting Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Pengaruh iblis. Tidak ada dibilang di situ. Saya kasih dalil. Tunjukkan dulu. Yohanes 8:37. Buka dulu situ. Yohanes 8 ayat Silakan. 37 sampai nomor 44. Makanya belajar, Baca jangan dulu. cuma tua Apa di situ proses penyaliban? Ya silakan aja Anda. Kalian ingin membunuh aku sebab kalian adalah anak-anak iblis. Hah, gimana? Berat dong. Ya iyalah berat. Anda belum mendalil. Coba lagi baca itu. Ya silakan saudaraku, silakan. Kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena Sebab? firmanku tidak beroleh tempat di dalam. Ada iblis. Ada di situ iblis. Ya, terus baca teruskan dah sampai nomor 44. Ada situ kata-kata iblis di situ. Silakan Anda baca nomor 44. Iblislah yang menjadi bapak lu. Nggak ada bapakku iblis bah. Bapakku Tuhan Yesus. 44 di situ. Coba baca. Jangan emosi kali. Nggak Baca ada. dalil. Yang pasti yang kami pelajari Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi.
Oke, Mau sekarang kenapapun itu sebabnya, kami tidak mau tahu. iya, derita Anda berarti. Berarti Karena Tuhan Yesus mati disalibkan Ah, untuk menebus dosa manusia. Titik. ya itu iman Anda. Ya udah. Nah, orang Yahudi menyalib Yesus bukan karena dosa. Orang Yahudi menyalib Yesus karena tidak mau bangsanya dirampas Roma. Oh, Beda. Beda dong. itu tidak sama, Ketua. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalib Yesus karena mereka tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Dosa waris itu ajaran yang muncul belakangan. Yang tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Begitu saudaraku. Jadi sudah dibaca Yohanes 8. Yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Jadi sekarang beginilah. Itu kan proses. Ya, proses. Ya, Ya. terus. Kalau ku dengar-dengar tadi cerita kalian analogi, analog. Ah, Sudah. ya. Cerita kematian Tuhan Yesus itu Ya. tidak bisa dianalogikan dengan yang lain. Kenapa aku bilang? Sehelai daun pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, Setuju di situ? setuju. 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 Jadi Anda pun bisa berdiri, bisa duduk karena seizin Tuhan. Setuju? Ya, setuju. Setuju? Terus? Nah, jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, mulai zaman Adam sampai detik ini, itu semua Tuhan izinkan. Kenapa? Ya, Kenapa Tuhan masih izinkan ada iblis di bumi ini? ya. Ya karena Tuhan izinkan iblis itu Nah. ada. Berarti Tuhan mengizinkan penyaliban terjadi. Ya karena tujuan dia untuk menebus dosa manusia. Kata siapa? Loh, kan firman kan bilang, aku mati untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus mengaku begitu? Di mana? Tujuan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu maunya Kristen. Orang Yahudi membunuh Yesus tujuannya untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, Bang. Karena memang tidak ada orang mau seperti si Pilatus, si Herodes. Mereka tidak mau ada orang seperti dia. Makanya dibunuhlah Tuhan Yesus. Nah, untuk apa dia dibunuh? Hah? Untuk apa mereka membunuh Yesus? Iya, tujuannya satu-satu kita bicara ya. Iya, silakan. Tujuan si Pilatus dan si Herodes supaya tidak ada orang raja seperti dia lagi. Cukup hanya dia raja. Itu alasannya kan? Itu alasannya kan? Tunggu dulu. Satu-satu kita bicara. Iya, saya bertanya, Diplomat itu kita. alasannya kan? Diplomat kita. Iya, Tunggu. itu alasannya. Ya, dibilang satu-satu kita bicara. Nanti aku udah selesai aku bicara. Bang bicara. Silakan. Diplomat kita. Oke. Jadi si Pilatus dan si Herodes membunuh Tuhan Yesus supaya mereka tidak mau ada raja lagi selain mereka. Nah, itu pertama. Itu tujuan mereka. Sudah, kenapa Tuhan izinkan itu? Itulah cara Tuhan untuk menebus dosa manusia. Kenapa Tuhan izinkan dia disalib? Karena memang cara Tuhan itulah di pikiran Tuhan. Dengan cara begini aku mati untuk menebus dosa manusia. Kenapa Tuhan nggak berpikir dengan cara lain lah aku matinya untuk menebus dosa manusia? Kenapa harus disalibkan? Itulah dulu. Karena memang Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Saya tanya ulang lagi. Orang-orang menyalib Yesus karena dosa atau karena tidak mau bangsanya dirampas Roma? Karena si Pilatus dan si Herodes, karena kan Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan. Makanya waktu dia
waktu dia mau disalib, datanglah raja bilang, apakah kau raja? Engkau sendiri yang mengatakannya. Bahwa dia mengakui raja. Tidak ada begitu, Pak. Jangan Anda ngarang-ngarang. Itu tidak Sekali-sekali ada. nonton film Yesus, Bang. Ditanya, apakah Lukas- engkau raja? Lukas Engkau 22. sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin dia ditanya, apakah engkau raja sementara jadi RT aja pada saat itu Yesus? Kagak, itu pertanyaan bodoh. Dia ditanya, baca Lukas 22 nomor 68. Baca di situ, apakah engkau Mesias? Bukan raja, bosku. Apakah engkau, ya kalau di film ini, di YouTube ini, apakah engkau raja? Di Engkau Bible sendiri yang begitu. mengatakannya. Di Bible, apakah engkau Mesias? Ya, Mesias kan dengan raja, juru selamat. Oh lain, Mesias itu orang yang diurapi. Loh. Karena Oh, jadi- dia Tuhan Yesus, udahlah. Saya tidak mau terlalu lama berdebat dengan orang bodoh. Ya, tapi saya mau mengatakan bahwa Terima kasih, Tuhan terima Yesus kasih. mati disalibkan oleh orang Farisi. Titik. Iya, karena kerasukan iblis. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 27:18, orang Farisi menyerahkan Yesus disalib karena dengki. Mereka orang-orang jahat. Mereka orang-orang jahat yang ingin menyalib Yesus. Kenapa mereka disebut orang jahat? Ya karena sudah kerjasama dengan iblis. Penyalib itu adalah orang-orang jahat. Baca Matius 23 nomor 32, 33 sampai 36. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin engkau wahai ular-ular, wahai keturunan ular beluda, bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam? Apa sebabnya? Ya karena kau telah menyalibkan orang-orang suci. Mereka berkongsi dengan iblis sampai mereka ingin membunuh Yesus. Jangan sakit hati, itu fakta. Maka kalau tadi saudara kita mengatakan bahwasanya orang-orang Farisi, itu sama halnya Anda sudah mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Rekayasa iblis. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Baca itu. Baca, dalami, selami, pikirkan, renungkan. Jangan Anda cuma beragama doktrin, dogma. Baca baik-baik dengan hati, lembutkan hati Anda. Ternyata Yesus disalib itu bukan karena tembus dosa. Ya Allah yang Karim. Nah inilah fungsinya Bang Suma. Untuk supaya jadi tempat Anda belajar. Lembutkan hati kalian. Jangan keras hati. Jangan karena kita beda akidah, Anda benci kepada Bang Suma. Padahal saya mengurai data yang ada di Bible. Apa yang ada di Bible kalau salah, tolong tegur, luruskan yang mana yang benar. Ada nggak yang salah yang saya buat terkait dengan Bible ini? Kalau ada yang mana yang salah, justru Anda yang merubah-rubahnya. Lebih percaya ke YouTube daripada ke Bible itu sendiri. Iya, Ya silakan Anda tanggapi. keren Boneng, keren. Hajar terus Boneng. Apalagi nih? Anda keren Boneng. Gitu aja terus. Kalau mau diskusi, Anda keren ayo. Boneng, asli. Anda keren. Ya, alhamdulillah. Memang itulah tujuanku datang untuk membersihkan orang-orang kafir dari Yesus. Kami datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Fitnahan-fitnahan terhadap Yesus kami bersihkan. Jangan marah. Kalau saya salah luruskan. Gak usah emosi, gak usah jengkel dan seterusnya. Gitu. Semangat malam, Ibu Eni Ya, selamat malam. dari Katolik Protestan, Ibu. Protestan, Bang. Oke, bisa buka kameranya. Ya, Silakan Ibu, kita diskusi. iya. Silakan. Ya.
Ya, oke Bang. Ya, Begini, saya ingin menceritakan bagaimana sebenarnya masalah yang perdebatan tadi ya. siap. Ini, Buka kamera ya dulu, saya, Ibu. Silakan dibuka kameranya dulu, biar saya tidak terkesan berbicara dengan gambar doang yang cantik ini. Silakan. gimana ya? Bisa dilihat? Belum. Coba saya kirim permintaan lagi. Oke. Oh, 30 detik lagi baru bisa. Silakan. Ya, boleh kita bicara ya? Ya. Boleh, Ibu. Saya bicara secara saya Kristen Protestan ya. Begini, Siap. masalah yang diperdebatkan tadi Bang, masalah penyaliban Kristus ya. Ya, Begini Pak, menurut Bible kami, ketika Adam dan Hawa jatuh dari dosa, hubungan Allah itu Tritunggal, Allah itu Esa, Allah itu tidak dilihat ya. Tuhan Allah itu sudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Hubungan manusia jatuh di dalam dosa itu waktu makan buah ya, sama ajaran kita Muslim sama Kristen ya. ya terus, Ibu. Nah, terus dari situ ketika mereka melanggar aturan Tuhan Allah memakan buah, mereka tidak bisa lagi berhubungan antara Allah dengan manusia. Jadi waktu itu terputus, maka Allah berpikir saya akan turun menjelma sebagai manusia, saya akan lahir lewat rahimnya Bunda Maria dan akan disalib untuk menebus dosa manusia. Tapi maut tidak bisa mengalahkan dia karena dia adalah Allah. Makanya pada hari yang ketiga dia bangkit kembali di antara orang mati. Itulah dasar iman percaya kita orang Kristen. Kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Saya saja tidak percaya kalau Yesus tidak bangkit. Yang menyalibkan Yesus itulah orang-orang Farisi. Ya, begitulah. Orang-orang Farisi yang Boleh buka menyalibkan Yesus. kamera, Ibu? Boleh? Tunggu, kameranya ini saya enggak tahu ya. Gimana? Tinggal diiyakan, Ibu. Saya sudah kirim permintaan. Mana ya? Bagaimana? Ya, begini ya, sudah. Siap, sudah, Ibu. Iya, jadi ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus, Bang. Jadi lewat Allah berpikir bagaimana caranya saya akan mendamaikan dunia. Makanya lewat perantaraan Yesus Kristus, dia menjelma menjadi anak manusia, dia lahir. Dia menubuatkan dirinya bahwa dia akan lahir lewat Bunda Maria. Dia lahir, dia merasa lapar dan haus sama seperti manusia biasa. Dan akan disalib menebus dosa manusia. Tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit karena dia adalah Allah. Mau tidak bisa mengalahkan dia. Maka itulah kepercayaan saya, Bang. Saya percaya, saya imani Yesus Kristus karena dia bangkit itu. Kalau dia tidak bangkit, saya tidak percaya. Kristen, dasar iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus. Begitu Bang, saya tidak emosi, saya cuma mengklarifikasi yang sebenarnya. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Farisi. Dan dasar penyaliban Yesus itulah akan mendamaikan dunia lewat perantaraan Yesus Kristus. Maka hubungan kita sampai detik ini lewat sembahyang, lewat doa orang Kristen, lewat doa orang Kristen, lewat doa orang Muslim, kita bisa sembahyang, kita bisa berdoa, kita bisa gereja, itu karena darah Yesus di Golgota. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, naik ke surga, dan akan datang ke dunia Bang, untuk menyelamatkan manusia di hari kiamat nanti. Dia tidak berseru untuk umatnya untuk menyelamatkan dia. Tapi kalau Tuhan kami, Yesus Kristus, dia yang akan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukan umatnya yang berseru untuk menyelamatkan dia. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan datang berjanji untuk menyelamatkan saya dan Anda.
Itulah iman percaya. Oke. Berarti dalam hal ini iblis begitu berjasa terhadap ibu karena dari sejak Adam sampai kepada Yesus turun sebelum penyaliban, manusia tidak pernah bisa berdamai dengan Tuhan. Tetapi Iya. karena iblis Karena yang iblis manusia jatuh di dalam dosa. Makanya Iya. hubungan waktu dulu-dulu itu Pak, di zaman Yahudi itu, hubungan Allah dengan manusia itu kontan Pak. Kontan secara langsung Iya. dibilang. Abraham saja kan Tuhan bilang engkau akan mempersembahkan anakmu. Tapi Iya. diganti dengan seekor Oke. domba. Ibrahim kalau masalah. Iya. Iya. Gantian Jadi, kita, Bu, ya. dulu, tapi karena manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, hubungan manusia itu putus dengan Allah. Makanya Oke. Allah di surga berpikir, saya akan turun ke dunia, mendamaikan dunia Iya, lewat sudah. kelahiran saya, Yesus Oke, Kristus. oke, baik. bulan pada Iya. Natal. Iya, oke. Saya sudah mendengarkan Ibu, ya, giliran Ibu mendengarkan saya. Iya. Jadi dari Adam sampai ke Yesus sebelum disalib, Tuhan tidak pernah berdamai dengan manusia. Lalu terjadilah Ketika dia jatuh dalam dosa, dia sudah tidak bisa berhubungan dengan Allah lewat doa atau apapun. Oke. Karena manusia sudah berdosa. Sudah mati. Oke. Gantian kita Ibu ya. Jadi begitu dahsyatnya kejadian itu. Nah, terjadi huru-hara kemudian di abad pertama. Di dalam Yohanes 6:70 Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Yang kedua, kita lihat di dalam Markus 14, imam kepala mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus. Yang kedua, di dalam Matius 26 nomor 4, imam kepala dan juga orang-orang Farisi berunding untuk merencanakan tipu muslihat demi membunuh Yesus. Di data Matius 26 nomor 59, imam kepala mahkamah agama bersepakat melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Yohanes 13, sampai dulu. Yohanes 13 nomor 2, iblis pun ikut terlibat merasuki Yudas demi untuk menyalibkan Yesus. Muncul pertanyaan, apakah saksi palsu mereka, tipu muslihat mereka, kemudian iblis yang merasuki Yudas, itu berhasil menyebabkan kemudian Yesus disalibkan sehingga orang-orang Kristen selamat? Apakah upaya kesaksian palsu, tipu muslihat dan kerasukan iblis ini berhasil dalam menyalibkan Yesus? Silakan. Iya. Berhasil atau tidak? Ya, soal berhasil. Itulah darah Yesus di Golgota, tapi berhasil. Tapi memang itu bukan soal berhasil dengan tidak berhasilnya. Itu memang sudah dinubuatkan oleh Allah. Oke, oleh itu Allah bahwa dia akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, naik ke surga untuk datang kedua kali untuk menyelamatkan saya dan Anda. Oke, berarti ketika upaya-upaya mereka termasuk iblis ini berhasil, apa yang kita ucapkan kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus sehingga ibu dan teman-teman Kristen lainnya selamat? Apa yang Anda harus lakukan kepada iblis? Berterima kasih atau mengutuk iblis? Maksudnya bagaimana, Pak? Kan iblis berjasa menyelamatkan Anda. Bayangkan dari Adam sampai kemudian abad pertama Yesus sebelum disalib, Tuhan tidak berdamai dengan manusia. Tidak bisa doa-doa manusia diterima karena masih jatuh di dalam dosa. Kemudian iblis mengambil peran, merasuki Yudas, berperan kepada imam kepala, memberikan kemudian nubuatan agar Yesus bisa dibunuh. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu, bersekongkol membunuh Yesus dan berhasil. Berarti mereka sangat berjasa mendamaikan antara Tuhan dengan manusia. Betul?
Itu Pak, begini Bang, soal berhasil itu memang bukan berhasil, itu sudah dinubuatkan bahwa Iya. dia akan mati di kayu salib untuk Nubuatan? mendamaikan dunia karena darahnya manusia sampai sekarang Oke. bisa berdoa, bisa Oke. berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Kalau bukan Nubuatan? karena darah Yesus tertumpah Oke. di Golgota, kita sekarang tidak ada Oke. artinya untuk sekarang ini. Bisakah darah Yesus tertumpah tanpa iblis? Iblis itu ada di mana-mana, lewat ular. Bukan. Bisa tidak Yesus tumpah darahnya tanpa iblis bekerja? Itu bukan soal tumpah darah karena iblis bekerja. Pak. Lalu bagaimana Tidak. caranya Yesus tumpah darahnya tanpa iblis? Itu sudah Bunuh diri. nubuat. Sudah Iya, dinubuatkan memang. nubuatan berarti nubuatan itu melibatkan Nubuat. iblis sebagai Nubuat. eksekutor. Nubuat Tuhan- itu beda dengan iblis, Pak. Loh, Abang, bagaimana beda. ceritanya nubuatan bukan itu bisa tergenapi kalau tidak ada iblis yang sebagai eksekutor? Dalam kitab kita tidak ada dibilang iblis itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Tadi Bang. data yang saya bacakan itu apa? Itu memang Hah. tersalibnya Yesus di kayu salib itu memang sudah nubuat. Ya, untuk nubuat menyelamatkan yang yang jatuh dalam eksekutornya, dosa. nubuat yang eksekutornya iblis. Iblis itu kan memang bekerja di mana saja, kapan Iya. saja, Iya. lewat apapun. Dia dinubuatkan eksekutornya iblis. Maksudnya bagaimana masalah iblis dengan nubuat ini? Dia itu sudah dinubuatkan memang untuk mati di kayu salib. Mati dan Itu- pelaku pembunuhan iblis. Orang-orang Farisi yang membunuh itu. bekerja sama dengan iblis. Bagaimana Anda tahu dia bekerja sama dengan iblis? Iblis ini Tipu muslihat itu pekerjaan iblis. Kesaksian palsu itu kerja iblis. Membunuh orang yang benar itu kerjaan iblis. Dan Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. maksudnya karena dengki itu memang pada zaman itu Herodes memang dengki karena nubuat Yesus dengan pengajaran Yesus, mereka Iya. memang merasa iri karena waktu itu Yesus Maka- dinubuatkan dia sebagai raja. Maka Yang akan mereka datang berkongkong-kongkong membunuh Yesus. Betul? Masalah untuk pembunuhan itu memang sudah dinubuatkan. Iya. Terserah. Tapi mereka berkongkong membunuh Yesus. Betul? Bagaimana berkongkok membunuh Yesus? Memang Bagaimana nubuatan itu bisa tergenapi kalau tidak ada pelaku pembunuhan? karena itu memang sudah dinubuatkan, Pak. Oke, Sudah berarti dinubuatkan. iblis, berarti iblis pelaku firman. Saya tidak mengerti iblis pelaku firman, Pak. Iya kan katanya dinubuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan firman ini harus terjadi, maka iblis adalah pelaku firman itu sendiri. Betul? Bagaimana iblis pelaku firman? Kan Tuhan menubuatkan kematian Yesus. Iya. Nah, siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya orang-orang Farisi. Lewat propaganda iblis. Jelas itu hati mereka itu sudah dimasuki iblis. Berarti iblis berjasa terhadap keselamatan kalian orang-orang Oh Kristen. tidak. Yang Tanpa berjasa iblis? tidak. Tanpa bisa, iblis? Tidak bisa Tanpa disangkut iblis? dengan darah Yesus. Tidak Tanpa bisa. iblis bisa darah Yesus tumpah? Tidak bisa. Tidak bisa, berarti iblis berjasa. Tidak bisa, Pak. Karena Yesus sudah dinubuatkan untuk Iya, mati. saya paham. Kalian harus memaksa itu. Sekarang apakah darah Yesus bisa tumpah tanpa iblis? Sumpah saya, Pak. Itu, Pak, begini. Tumpah di luar. Susah, Pak, untuk kita menjelaskan. Ya, enggak, jelaskan aja Ibu, enggak usah mengatakan susah, tadi lancar.
tadi Maksudnya lancar. memang, iya lancar memang karena saya Bisakah darah Yesus tertumpah tanpa iblis? pekerjaan iblis itu memang sudah begitu Pak dalam hati itu apapun itu Berarti tapi darah Yesus itu untuk menebus dosa manusia iya, bukan oke. Tanpa karena darah iblis. Yesus dosa manusia tidak ditebus. Tanpa iblis darah Yesus tidak tertumpah. Berarti iblis berjasa terhadap kalian. Bukan iblis Pak, justru Yesus yang berjasa atas dosa-dosa kita. Bisa nggak Yesus Dan mati tanpa dibunuh? Dan iblis itu pun Maksudnya Yesus tombak diri sendiri gitu. Ketepak, mati, dosanya Anda ditebus. Atau dia butuh iblis? susah Pak untuk menjelaskan Memang sama Bapak. susah karena tidak masuk akal. Konsep Anda tidak masuk akal, susah. Pak, maaf ya, ini bulan puasa Pak. Jangan terlalu kita menyepelekan agama ya, salinglah toleransi. Anda membangun satu narasi. Nih, saya kasih konsep. Saya kasih konsep yang masuk akal di dalam kitabnya Yahudi. 2 Tawarik 7:14. Jikalau hambaku yang ada di bumi kembali kepada kesalahannya lalu mencari aku Bapa di surga akan menghapuskan dosa-dosanya dari surga. Kalau hambaku datang kepadaku bertaubat, mencari wajahku, maka aku di surga akan mengampuni dosa-dosanya. 2 Tawarik 7:14. Kenapa dia harus turun ke bumi? Ini konsep yang salah. Karena kalau Anda mengatakan konsep itu betul, berarti iblislah yang juru selamat kalian, bukan Yesus. Oh Yesus, karena dia turun ke bumi itu memang sudah dinubuatkan. Karena Berarti itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada iblis yang menjadi eksekutor. Lewat darah Yesus. Nah, darah Yesus tertumpah karena iblis. Tidak begitu Pak. Kok tidak bisa begitu? Gimana cerita? Tidak begitu Pak. Berarti Yesus bunuh diri. Tidak begitu Pak. Memang Yesus bunuh diri. Dibuatkan Yesus untuk mati untuk menebus dosa manusia. Berarti iblis pelakunya, eksekutornya. Berterima kasihlah kepada iblis karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8. Ya, dalam kitab itu diakui kan Iblislah yang menjadi bapakmu. Karena dia Allah, maut tidak bisa mengalahkan dia. Makanya pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dan naik ke surga. Iblis sudah berhasil membunuhnya. Urusan dia bangkit, tidak bangkit. Dia dibunuh, ditumpahkan darahnya. Iya. Nah, Yang membunuh itu kan berarti berjasa iblisnya. membunuh itu memang kan dia akan mati di kayu salib. Tidak mungkin dia mati cuma kesetom listrik. Langsung mati begitu. Karena memang sudah dinubuatkan Pak. Iya, Dia justru akan mati. karena itu kalau Anda mengatakan itu nubuatan Tuhan, berarti Tuhan sudah merancang iblis terlibat di dalam tragedi tersebut. Dengan kata lain, keselamatan Kristen itu juga adalah upaya iblis di dalamnya. Makanya pada penyaliban Yesus di salib tiga penjahat yang di sampingnya itu, penjahat yang pertama mengatakan, kalau engkau anak Allah, selamatkan saya dan diri Anda saat ini. Dan yang kedua, penjahat yang kedua berbicara, hari ini juga bersama di Firdaus. Nah, tapi bohong. Ini menurut Anda. Pertanyaan saya, apakah betul orang itu ke Firdaus hari itu? Menurut Anda. Ini aku tanya kepada Anda, apakah betul orang itu ke Firdaus hari itu juga? Ke Firdaus bersama Yesus, sudah ada di surga bersama Yesus. Berarti dia tidak mati orang ini, langsung terangkat ke langit. Bersama Yesus, tetap dia mati. Bohong. Karena setelah kejadian penyaliban, Yesus masih melata di bumi 40 hari lamanya. Tidak langsung ke Firdaus. Bohong itu hoax. Sekarang permasalahannya adalah, jikalau penyaliban itu betul adalah menyelamatkan orang-orang Kristen, maka iblis berjasa di dalam keselamatan Kristen. Titik.
Kita tidak begitu, Pak. Bukan Itu soal fakta. iblis. Itu fakta. Yesus. Jangan Itu darah sepelekan Yesus. iblis yang begitu besar jasanya. Bayangkan ibu mengatakan dari Adam sampai Karena- Yesus, Tuhan tidak mengabulkan doa. Tetapi Oleh karena darah iblis Yesus. merasuki Yudas, lalu Yudas mengkhianati Yesus, terjadi penyaliban. Berarti Kristen kudu wajib berterima kasih kepada iblis. Atau jangan-jangan hari Minggu kalian berterima kasih ke iblis itu di hari Minggu. Oh, jangan begitu, Pak. Saya bertanya, Kita dijaga, saya Pak. bertanya. Kita juga, saya juga, Pak, manusia. Saya Kalau bertanya. saya juga kalau mau menyepelekan bisa, tapi Saya bertanya, kenapa? harus Dasar toleransi. saya bertanya, kenapa Ibu? Tidak ada perintah Tuhannya Yahudi ibadah minggu, tidak ada perintah Yesus ibadah minggu, tidak ada perintah bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi dan Yesus sendiri untuk menyembah yang namanya Yesus. Tapi kenapa Anda berbondong-bondong hari Minggu menyembah oknum tersebut? Siapa dia? Siapa yang perintahkan? Nah, Yesus Kristus. itulah yang saya maksud. Jangan-jangan bukankah itu wujud terima kasih Anda kepada yang menyalibkan Yesus? Bisa, Pak. Kita berdebat karena begini ya. Saya punya kepercayaan saya. Bapak punya kepercayaan Bapak. Tapi kan ada dalil. Kita pakai dalil. Jalanilah karena dalam kitab kami semua lidah kelak, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Raja. Isa Al-Masih itu yang akan datang kedua kali untuk menyelamatkan menghakimi dunia. orang-orang yang di dalam- menganggapnya di Tuhan. dalam kitab. Baca di dalam Matius 7, bisa Ibu di dalam- baca Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir semua orang Kristen. Anda bisa baca? Di dalam kitab, Matius 7. dan diakui seluruh kitab, semua kitab diakui Matius 7. bahwa Isa Al-Masih yang akan datang kedua kali. Memang Tiada siapa-siapa. dia menjadi hakim Isa karena Al-Masih. ada terdakwa, yang terdakwa Kristen. Isa Al- Yang terdakwa Kristen. Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen yang diusir? Jawab Ibu. Ayo. Tunggu, Pak, lagi baca orang punya lagi baca orang punya. Oke, silakan. Jadi begitu saja, Pak. Saya cuma mengatakan yang sesuai iman saya, Bapak juga sesuai Bapak punya iman. Kita saling Siap. toleransi. Salam waras, Salam waras. salam selamat malam. Saya dari Poso, Pak. Saya dari Siap, Poso. siap. Sama-sama Sulawesi berarti kita Ibu. Sehat selalu Ibu. Ya. Makasih. Makasih sama-sama Ibu Eni. Ya. Orang Jawa bilang toh, masih mau ku datang besok. Orang Jawa bilang masih mau ku datang besok. Semangat malam, Nona Evi. Makasih. Iya, bisa buka kameranya. Selamat malam Pak Juma. Ya, Ibu dari Katolik Protestan. Protestan, Pak. Protestan. Ibu sudah menyimak diskusi kami barusan. Bisa buka kameranya. Oke. Sudah, saya sudah menyimaknya. Gimana tanggapan Ibu? Mungkin ada yang salah dari argumentasi saya, silakan. Kalau bilang salah, saya hanya banyak menyimak, tapi ingin memperbaiki aja, Pak. Silakan. Jadi tadi kan banyak pertanyaan juga yang dijawab sama Ibu itu, mungkin karena dia gak bisa menjawab dengan lebih lengkap untuk menjawab apa yang
diingini oleh Pak Juma sendiri gitu. Ya, siap. Jadi tadi saya sedikit menyimak bahwa Yesus mati itu karena atas andilnya berkat karena dari iblis gitu. Jadi kematian Yesus itu bukan karena Yesus mati bukan karena salah satu dari bukan satu-satunya yang membuat kita menang ya, tetapi karena Tuhan Yesus pada waktu Yudas merencanakan untuk kematian Tuhan Yesus, pada saat itu di malam di mana mereka mau melaksanakan perjamuan malam itu bersama-sama dengan 12 muridnya, Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa yang akan berkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Dia tahu tentang itu. Tetapi dia membiarkan iblis menguasai Yudas untuk menjual Yesus. Dia membolehkan, karena itu sudah menjadi nubuatan yang sama seperti Ibu bilang itu, bahwa sudah menjadi satu planning daripada Tuhan ketika dia turun ke bumi untuk membayar semua membersihkan dunia untuk pengampunan dosa. Jadi lewat darahnya itu kan sangat mahal. Yesus itu darahnya sangat mahal karena dia pingin supaya manusia dihapuskan dari dosa. Dia caranya harus mati. Jadi Yudas Iskariot itu adalah salah satu yang dia yang mau menjual Tuhan Yesus pada waktu itu gitu. Jadi bukan iblis itu yang menjadi salah satunya tapi Yesus tahu, makanya Yesus membiarkan itu untuk supaya apa yang menjadi tujuan dia hidup turun ke dunia itu menjadi media dari lewat iblis gitu. Karena nggak mungkin lewat manusia, karena hidup kita di dalam dunia ini yang mengganggu kita itu adalah iblis. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 10 itu coba kita baca bahwa kita di dalam dunia itu harus memperlengkapi hidup kita, diri kita dengan perlengkapan rohani, yaitu dan karena kita berperang itu kepada udara roh-roh di udara. Roh-roh di udara teateria itu iblis. Jadi kita itu dalam dunia itu berperang dengan iblis, bukan dengan manusia, gitu. Jadi media itu adalah iblis. Kenapa? Yesus sejak awal pun juga sebelum dia turun ke dunia kan memang kita juga sudah manusia itu juga sudah berdosa. Yang membuat dosa itu kan juga iblis kan, karena iblis juga yang mengganggu manusia. Jadi dia turun untuk menyelesaikan itu, bagaimana karena manusia itu sudah tidak bisa lagi diampuni, maka dan tidak bisa lagi dosa-dosanya sudah tidak bisa lagi, darahnya sudah terlalu banyak tertumpah, maka Tuhan turun untuk menggantikan gitu. Itu Bang Juman. Oke, baik. Iya, jadi setelah saya mendengarkan gitu apa yang menjadi penuturan Ibu ini, saya mengambil kesimpulan bahwa iblis kemudian membuat Adam jatuh dari surga sehingga keturunannya berdosa. Tujuan iblis supaya tidak ada keselamatan bagi Adam dan keturunannya. Lalu di abad pertama iblis juga yang merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Tujuannya agar manusia ditebus dengan darah Yesus. Sebenarnya iblis ini mau manusia itu masuk neraka atau iblis ini mau masuk surga, Ibu, iblisnya? Kenapa dia masih merasuki Yudas, padahal akibat merasuki Yudas maka
dosa yang dibuat Adam dan keturunannya itu lepas gara-gara dia sendiri melepaskan dengan dia merasuki Yudas. Mana yang benar? Iblis mau orang manusia ini masuk neraka atau masuk surga? Udah pasti bukan iblis, yang pasti adalah Tuhan yang mau kita selamat. Jadi karena kita harus selamat, maka harus lewat kematian Yesus. Berarti Karena iblis, kalau sabar Bu, kalau memang Ibu mengatakan itu, iblis harusnya menjaga Yesus supaya Yesus tidak disalib. Karena kalau Lah, dia kan disalib, kalau Yesus dia harus- disalib, harus kalau dia disalibkan disalib, dulu. darah Yesus tertumpah, manusia selamat. Sia-sialah pengorbanan iblis dari zaman jadi, Adam. Semua segala sesuatu yang terjadi di dalam Tuhan, baik itu kelahiran dan kematian, semuanya ada makna. Jadi makna Oh, jadi daripada makna. kematian Yesus, makna dari kematian Tuhan Yesus itu adalah supaya menceritakan tentang seorang Yesus ini kan menjadi salah satu suri dan toladan bagi manusia gitu. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat di dalam dunia, itu yang dilihat oleh manusia. Bukan iblis yang kita bahas. Jadi begitu dia mati, Yesus mati, itu menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin pada waktu dia menjadi manusia 100% Iya. adalah manusia yang pemimpin satu-satunya di dunia yang bisa mengorbankan dirinya untuk mati. Oleh karena itu dia mati dan dia naik ke surga dan dia menang. Oleh karena itu kita ikut Yesus. Itu doktrin Dan Ibu bagaimana sekarang. sampai dengan hari ini di mana-mana orang Kristen berkumpul di gereja Itu doktrin Ibu. Saya hargai. mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan yang itu yang mimpi, dia itu lakukan halusinasi. selama di dunia. Halusinasi Ibu terlalu tinggi. Sekarang andai bukan halusinasi. saja penyaliban itu betul untuk menyelamatkan manusia, iblis akan melarang manusia menyalib Yesus. Bahkan iblis akan menjaga Yesus. Jangan sampai ada yang membunuhnya. Jangan tumpahkan darahnya. Karena kapan darah Yesus tumpah, maka sia-sialah pekerjaan kami dari sejak Adam. Kenapa jadi aneh agama Anda? Iblis harus menjaga Yesus supaya darahnya tidak tertumpah. Karena tanpa pertumpahan darah, orang Kristen ini tidak selamat. Nah, supaya dia orang Kristen ini tidak selamat, masuk surga, maka iblis harus menjaga Yesus supaya tidak disalib. Kenapa jadi gila ajarannya? Iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam neraka. Iblis juga yang menyelamatkan manusia dari neraka. Atau jangan-jangan ini hanya tipu muslihat iblis. Menjual-jual agar orang bebas bermaksiat, maka Yesus dijadikan tumbal. Jangan-jangan ini hanya pembodohan akal sehat manusia. Dosa ditebus dengan darah manusia. Berarti konyol. Itu satu kekonyolan yang nyata. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib demi untuk menyelamatkan Karisteng. Berarti iblis mau menyelamatkan Karisten. Iblis menjadi pahlawannya Kristen. Lucu. Ini agama apa ini? Tidak masuk akal. Iblis itu justru mencari jalan supaya anak Adam itu tidak masuk surga. Malah iblis menyalib Yesus supaya Kristen masuk surga. Pret. Ajaran apa itu, Ibu? Ajaran tidak masuk akal ini. Ajaran begini tuh ajaran Ibu. Ajaran begini nggak ada gunanya. Aduh, mending Ibu masak daripada Anda mendoktrin. Nggak masuk akal. Agama apa itu? Nggak masuk akal. Agama apa itu? Iblis merasuki iblis menipu Adam, menipu istrinya supaya manusia jatuh ke dalam dosa.